Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari Minggu ini kita mendengarkan bacaan Injil tentang akhir zaman. Kenapa tentang akhir zaman? Karena pada minggu-minggu ini kita akan memasuki masa akhir tahun liturgi. Oleh sebab itu bacaan-bacaan yang disajikan kepada kita banyak bercerita tentang penampakan-penampakan yang akan terjadi pada akhir zaman, yaitu pada kedatangan Kristus yang kedua kali di dunia ini. Pada hari ini kita telah mendengarkan bagaimana Yesus menyampaikan kepada kita semua bahwa akhir zaman itu diumpamakan sebagai keruntuhan Bait Allah di Yerusalem. Tentu dalam sejarah kita sudah tahu bahwa Bait Allah merupakan tempat yang oleh orang-orang Yahudi anggap sebagai tempat kediaman Allah, tempat di mana Tuhan hadir dan bersemayam di tengah-tengah umatnya. Tetapi dalam sejarah juga kita tahu bahwa Bait Allah itu kemudian telah diruntuhkan oleh bangsa Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Apa yang ingin disampaikan dalam bacaan hari ini adalah Yesus yang menyampaikan bahwa orang yang kagum terhadap bangunan Bait Allah yang dihiasi dengan berbagai macam pernak-pernik yang indah-indah kini telah luluh lantah, hancur berantakan, dan tidak akan ada satu batu pun yang berdiri di atas batu lainnya. Apa maknanya bagi kita saudara-saudari yang terkasih? Kadang-kadang kita hanya terpaku pada penampilan-penampilan lahiriah. Ada semacam kesombongan rohani yang terjadi dalam diri kita. Kita menganggap apa yang kita buat ini sudah luar biasa bagus. Kita menganggap segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Tetapi apakah itu semua memang kita lakukan untuk Tuhan? Kenyataannya kesombongan rohani merupakan dosa yang menyusup tanpa kita sadari. Nah, itulah yang diawaskan oleh Yesus. Maka kemudian Yesus melanjutkan bahwa tanda-tanda akhir zaman akan disertai dengan kekacauan di bumi ini. Ada peperangan, gempa bumi, dan lain sebagainya. Hal itu menandakan bahwa di diri kita yang merupakan Bait Allah, tempat di mana Allah berdiam, terutama hati nurani kita yang merupakan singgasana tempat Allah hadir dan menyatakan diri, kini akan mengalami suatu goncangan. Saudara-saudari yang terkasih, goncangan diperlukan dalam hidup kita. Cobaan, rintangan, bahkan kadang-kadang berujung pada kematian akan memurnikan iman kita. Sejauh mana kita sungguh beriman dan menyerahkan diri kepada Kristus Yesus yang kita yakini sebagai Tuhan. Menjadi pertanyaan adalah, kadang-kadang kesombongan rohani membuat kita takut untuk memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan hati nurani kita pun kita sengaja tumpulkan. Karena apa? Kita takut untuk menderita, kita takut untuk mengalami kerugian. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini ditutup dengan suatu umpama yang sangat baik, di mana dikatakan oleh Yesus, siapa yang berpegang teguh, dia akan memperoleh kehidupan. Sejauh mana kita ingin berpegang teguh pada iman kita? Tentu hati nurani kita mengajarkan kita untuk tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Yang baik akan selalu menyatakan dirinya dan tidak akan dapat ditentang bahkan oleh segala sesuatu perkataan yang berusaha untuk menjatuhkannya. Yesus pun menyampaikan, ketika kamu diserahkan ke rumah-rumah ibadat, ke dalam penjara, ke dalam pengadilan, jangan kamu pikirkan apa-apa untuk pembelaanmu, tetapi berikanlah kesaksian. Kesaksian menjadi pengikut Kristus menjadi kunci utama dalam hidup ini, bahwa kita akan menjadi anak-anak Allah kelak dalam kebangkitan, terutama dalam kedatangan Yesus yang kedua, karena segala sesuatu memampukan kita oleh kuasa Roh Kudus. Percayalah saudara, bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertai. Salam damai sejahtera.